Ler iler tandure wong sumiler tak ijo royo. Berujung pepanggihan malih kalian Grivi. Mugi-mugi rencang-rencang tansah sehat lan binerkahan Gusti. Dinten menika kula badhe nyaosi pirsa babagan wisata religi, sumber daya alam, lan tokoh ingkang sampun maringi tulodo nglestantunaken alam ing tlatah Jawa Tengah. Monggo kita sami mirsani sareng-sareng. Matur nuwun. Halo teman-teman traveler semuanya, kembali lagi sama aku Grivi. Nah, meski saat pandemi COVID-19 ini kita bukan berarti tidak bisa berpergian kemana-mana loh. Nah, hari ini Grivi akan mengajak kalian untuk pergi keliling Jawa Tengah secara virtual. Bukan hanya wisata religi, kita juga akan mengulik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Dan kita juga akan berkenalan dengan salah satu tokoh yang telah melestarikan alam di Jawa Tengah. Bagaimana keseruannya? Ayo ikuti terus. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih. Nah, traveler, kita sudah sampai di Kota Demak, negerinya para wali. Kenapa bisa disebut negerinya para wali? Karena Kota Demak ini adalah cikal bakal penyebaran agama Islam pertama di Jawa. Traveler, tujuan wisata kita yang pertama adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Jalan Fatah, Kota Demak, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Agung Demak adalah masjid tertua yang ada di Jawa. Masjid ini berdiri pada abad ke-15. Masjid ini didirikan oleh Raden Patah dan dibantu oleh beberapa sunan, termasuk Sunan Kalijaga. Masjid ini digunakan untuk berkumpulnya para wali, berdiskusi, dan berdakwah. Masjid Agung Demak adalah perpaduan budaya antara Hindu dan Islam. Terlihat dari atapnya yang bercorak Hindu dan memiliki 3 tingkat, yaitu iman, Islam, ihsan. Di dalam bangunan utama ada mihrab dan serambi. Mihrab untuk pengimaman, serambi untuk sholat berjamaah. Di bagian belakang ruang utama terdapat 8 serambi. 8 serambi itu disebut Soko Majapahit. Traveler, di Masjid Agung Demak ini juga punya beberapa keunikan loh. Salah satunya ada di pintunya yang bernama bledek atau petir. Nah, yang berukirkan 2 naga. Maksudnya 2 kepala naga. Nah, dari prasasti Condro Sengkolo yang berbunyi Naga Mulat Salirowani. Traveler, fungsi utama Masjid Agung Demak pada saat ini adalah untuk beribadah umat muslim, dan fungsi keduanya untuk berziarah atau tempat wisata religi. Nah, traveler, kita sudah selesai berjalan-jalan ke Masjid Agung Demak ya. Nah, kita akan ganti ke tempat wisata religi yang kedua. Masih tidak kalah seru. Nah, tempatnya ini tidak jauh dari sini. Dan tetap ikuti keseruannya, jangan di skip, dan check this out. Wah, nah, aku sudah sampai di tempat wisata yang kedua nih. Ini adalah makam Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini aku sangat mengagumi dirinya. Selain dirinya karismatik, dia juga pandai dalam kesenian. Dia mengajar agama Islam juga dalam kesenian, wayang kulit, bernyanyi, dan yang lainnya. Soalnya aku juga suka kesenian loh. Traveler, karya seni Sunan Kalijaga itu ada banyak loh.
ada lagu lir-ilir, gundul-gundul pacul, wayang Petruk jadi ratu, ada habis itu ada sekatenan, ada rebek maulud, dan masih banyak lagi. Traveler, makam Sunan Kalijogo sendiri berada di Desa Kadilangu, Demak. Nah, traveler, makam ini bisa terkenal sampai penjuru. Nah, mulai dari artis, pejabat, rakyat biasa pernah lo ke sana. Apalagi jika hari besar, pengunjungnya bisa sampai ribuan. Tapi saat pandemi COVID-19 atau Corona ini, kita hanya cukup berwisata virtual ya teman-teman. Traveler, di sekitar makam Sunan Kalijogo juga ada beberapa peninggalan sejarah loh. Antara lain situs batu yang bertuliskan Selo Palenggahanipun Sunan Kalijogo. Tempat ini digunakan untuk menasehati para pengikutnya loh. Selain situs batu juga ada peninggalan lainnya loh, berupa 2 gentong, yaitu padasan untuk menyimpan air wudhu dan pedaringan untuk menyimpan beras. Makam Sunan Kalijogo sendiri dilapisi oleh keramik dan pilarnya bertaburan tulisan kaligrafi. Di bagian atapnya terdapat mustaka bersayap di keempat sisinya. Fungsi utama makam Sunan Kalijogo sendiri adalah untuk berziarah dan tempat wisata religi. Demikian teman-teman wisata religi kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Sudah berwisata religi, kurang lengkap dong rasanya jika kita belum mempelajari sumber daya alam hayati maupun non-hayati di Jawa Tengah. Nah, sumber daya alam hayati adalah ikan dari Semarang, bawang merah dari Brebes, tembakau dari Klaten, dan belimbing dari Demak. Sumber daya alam non-hayati contohnya minyak bumi di Cepu, biji besi Cilacap, marmer Mbayat, tembaga Wonogiri, dan masih banyak lagi. Hebat kan Jawa Tengah? Dengan limpahan berkat sumber daya alam dari Tuhan, kita harus bersyukur dan merawatnya. Nah, seperti teladan Mas Hadi ini, dia adalah penyelamat mangrove di pesisir Pantura. Mas Hadi berasal dari desa Pagejukan, Brebes. Sudah 12 tahun dia menanam mangrove. Tahun 2005 budidaya udang turun karena abrasi. Lalu Mas Hadi mengajak orang menanam mangrove sebanyak 3,35 juta pohon. Berkat kerja kerasnya juga, dia mendapat penghargaan Kalpataru dari Pak Presiden Joko Widodo pada tahun 2000. Mekaten rencang-rencang bawarta saking kula, mugi-mugi ndadosaken mupangat babagan wisata religi, sumber daya alam, lan tokoh ingkang sampun nglestareaken alam. Matur nuwun, berkah dalem.